Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salam wa atammu taslim ala man arsalahu Allah hadiyan ila siratal mustaqim. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa radiyallahu 'anil sahabati min al-ansari wal muhajirin wa 'anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika wa juhdika wa karamika ya akramal akramin. Thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, tuan guru yang semoga Allah berikan keberkahan ilmu kepada kita semua daripada guru-guru kita semua yang hadir. Adik-adik santri juga, ada santri-santri di sini yang insyaallah Allah bimbing bisa menjadi orang-orang yang meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberikan izin muwajahah saya awal pertama kali ya berjumpa sama bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hanya diminta oleh guru kita untuk berbicara, sebenarnya datang ke sini untuk bertabaruk, tapi diminta untuk berbicara. Maka sedikit mari kita melihat beberapa uraian-uraian daripada para ulama, yang mana dalam hal ini kebetulan tadi saya baru pulang taklim dari kitab yang saya bawa saja yang kita baca, jadi saya tidak bisa berceramah. Saya tidak berceramah, kita sedikit melihat bagaimana para ulama melihat tentang bagaimana Islam memandang ilmu, Islam memandang kedudukan ilmu. Ada satu ibarat yang datangnya dari Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dikatakan al-ilmu ibadatul qalbi wa salahus sirri wa qurbatul batini ila Allah Ta'ala. Bahwa ilmu itu ada hakikatnya adalah peribadatan jiwa kita. Jadi dalam diri manusia ini ada dua hal, ada sesuatu yang material, ada sesuatu yang immaterial. Sesuatu yang immaterial itu sesuatu yang maknawi, bukan yang fisik, jiwa. Hati kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana fisik kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, yang kita ambil daripada para guru, itu adalah bentuk peribadatan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia membuat jiwa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita mempelajari ilmu untuk beribadah, pada hakikatnya pada saat kita mengambil ilmu, itulah peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ingin kita garis bawahi adalah وَكَمَا لَا تَصِحُ الصَّلَاةُ الَّتِي هِيَ وَظِيفَةُ الْجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ إِلَّا بِتَطْهِيرِ الظَّاهِرِ عَنِ الْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ. Kata Al-Imam Al-Ghazali, sebagaimana ibadah fisik yang materi itu, badan kita beribadat seperti sholat. Sholat itu adalah ibadah fisik kita. Itu tidak akan pernah sah. Saya katakan tidak akan pernah sah kecuali kita telah mensucikan diri kita daripada hadas, daripada najis-najis dan semisalnya. Kita tahu betul, jangankan diterima ya, kita tidak berbicara diterima, sah saja dalam perspektif Islamic law atau hukum Islam. Tidak mungkin sah seorang yang ingin mengerjakan sholat kalau dia tidak berwudu bagi orang yang batal wudunya, atau tidak mandi bagi orang yang berhadas misalkan. Harus disucikan dulu dirinya daripada hadas dan juga daripada khabas, daripada najis-najis, kan begitu, daripada syarat-syarat sah sholat.
fakadzalika la tasihhu ibadatul batini wa hiya ibadatul qalbi bil ilm. Juga begitu, hati ini tidak sah peribadatannya dengan ilmu itu sebelum kita sucikan hati itu daripada kotoran-kotoran. Paham tidak nih? Jadi ini berbicara dengan perspektif tasawuf ya, nanti arahnya. Jadi kata Al-Ghazali, kalau sholat saja, ibadah fisik saja, dan yang lainnya, sholat menjadi role model tentu, nanti kemana-mana semuanya ya, semua ibadah fisik, tapi role modelnya sholat. Kalau sholat saja itu tidak akan sah, boro-boro diterima, sah saja tidak mungkin. Yang sah saja belum tentu diterima, ini tidak sah. Itu tidak mungkin diterima dan tidak mungkin sah dan tidak akan diterima kecuali dia mensucikan dulu daripada kotoran najis dan hadas dan yang semisalnya. Maka mimbabil aula lebih-lebih lagi ibadah jiwa, ibadah batin itu tidak akan diterima oleh Allah. Ibadah batin tadi apa? Ilmu. Kecuali kita telah mensucikan dulu hati itu. Illa ba'da taharatihi an khaba'ithil akhlaqi wa anjasil awsaf. Sebelum kita sucikan dulu hati kita, jiwa kita daripada kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati dan sifat-sifat yang tercela. Ya, nanti di depan kita lihat apa maksud tujuan daripada hal yang semacam ini dibicarakan oleh para ulama. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu beliau menukil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bunyad dinu 'ala an-nadhafah. Agama ini dibangun dengan kebersihan. Wa huwa kadzalika zahiran wa batinan. Yang dimaksud agama ini dibangun dengan kebersihan adalah bukan yang zahir saja, yang nampak saja, tapi zahir maupun batin, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Wa qala Allah Ta'ala, juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Apa kata Imam Al-Ghazali? Tanbihan ala anna at-taharata wan najasata ghairu maqsuratin ala at-tawahir al-mudrikati bil his. Ini menjadi info penting, peringatan penting kepada kita dari ayat ini, bahwa taharah, pensucian, dan tazkiyah, pensucian jiwa, itu adalah satu kesatuan daripada agama. Bagi orang yang mengatakan pensucian itu hanya di dalam hal-hal yang hissi, yang fisik saja, ayat ini membantah. Kenapa? Fal musyriku qad yakunu nadhifat thawbi maghsul al-badan. Berapa banyak orang-orang musyrik itu bajunya dicuci atau tidak? Dicuci. Badannya bersih, mandi atau tidak? Bersih. Tapi kenapa masih dikatakan najis? Bukan badan fisik dan bukan pakaian yang dikatakan najis, walakinnahu najisul jauhar. Jiwa-jiwanya yang dikatakan najis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay batinuhu mulattaqun bil khaba'ithi. Jiwanya, batinnya tercampur dengan segala hal-hal yang kotor. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas atau tidak jelas? Di poin pertama, pendahuluan kita, bahwa ilmu itu, ibu-ibu, bapak-bapak menyekolahkan anaknya di pesantren, kita taklim, kita kajian dan yang semisalnya, itu pada hakikatnya kita sedang beribadah kepada Allah. Jiwa kita sedang beribadah kepada Allah. Tapi jangan dulu terfokus kepada jiwa yang ingin beribadat sebelum kita mensucikan jiwa itu. Sebab ibadah-ibadah yang fisik saja tidak akan disah dan tidak akan diterima kalau kita belum mensucikannya. Begitu juga dengan jiwa yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadisnya masyhur. Rasulullah katakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Tidak akan masuk malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam rumah yang ada satu ekor anjing di dalam rumah. Perhatikan baik-baik.
Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada 1 ekor. Saya tidak mau membahas hadis ini dengan pendekatan fikih, karena terlanjur kita kerdilkan hadis Nabi Muhammad SAW kalau kita melihat ini dengan kacamata fikih. Karena para fuqaha nanti berbeda pendapat di dalam masalah anjing itu, kan begitu. Jadi bukan berarti maksud hadis ini, dan bukan berarti juga saya menafikan pendapat para fuqaha di dalam beristidlal dengan hadis ini. Tetapi kita melihat hadis ini dengan perspektif tasawuf. Jadi bukan yang dimaksud di sini adalah anjing yang kita pelihara yang ada di rumah itu, tidak sekecil itu. Apa kata Al-Ghazali? Wal qalbu baitun huwa manzilul malaika. Jantung, hatimu itu adalah rumah tempat singgahnya malaikat. Hati itu, jiwa kita itu semuanya adalah tempat singgahnya malaikat. Lalu apa kata beliau? Wasifatul radi'atu mithlul ghadabi wasyahwati wal-'uqdi wal-hasad wal-kibr wal-'ujub wa akhawatiha. Dan sifat-sifat yang jelek seperti amarah, dengki, iri, sombong, ujub dan yang semisalnya, semua penyakit-penyakit hati itu kilabun nabihah, itu adalah anjing-anjing ganas yang menggonggong. Jadi amarah kita, melihat orang lain dengan pandangan tahqir, bahwa orang itu berada di bawah kita, kita lebih baik, kita lebih mulia. Sombongnya kita, cintanya kita kepada dunia dan yang semisalnya, itu adalah anjing-anjing yang menggonggong. Sebab itu dikatakan wa'lam anna al-qalbal mashhuna bil ghadabi, hati yang dipenuhi dengan amarah dan ambisi dan yang semisalnya, kalbun fil ma'na wa qalbun fis surah, pada hakikatnya itu adalah kandang anjing. Ini mohon maaf ya, saya bukan ngomong anjing, ngomong kotor, maksudnya lagi menerjemahkan dan menjelaskan apa yang diinginkan penjelasan dari para ulama. Jadi hati-hati yang punya penyakit, wah marah, kesel sama orang, melihat orang senang malahan dia sedih, melihat orang itu hina, merasa dirinya baik, yang lain orang jelek, yang benar cuma dia saja sendirian. Itu sebenarnya kandang anjing. Udah gitu anjingnya anjing ganas nih. Anjingnya anjing ganas. Terus masalahnya apa kalau memang kita punya kandang anjing? Ya masalahnya setelah kita baca hadis tadi, kata Al-Ghazali, fa'anna tadkhulul malaikatu wa huwa mashhurun bil kilab. Kalau gitu malah mungkin malaikat mau mampir. Satu anjing dalam rumah saja tidak mau mampir, apalagi ada kandang anjing dalam rumah itu. Paham atau tidak paham? Jadi bukan anjing yang dimaksud itu, anjing yang dipelihara itu bukan. Kalau anjing itu biasa. Para ulama miara-miara anjing itu banyak, apalagi ulama-ulama yang tinggal di negara-negara yang berbasis Malikiyah mazhabnya itu. Mereka miara anjing banyak. Ada guru-guru kita di Mauritania dan yang semisal itu miara anjing biasa. Ya. Tapi saya tidak ubah itu, nanti kita mencenderai ulama Syafi'iyah yang ada di Indonesia yang memang dalam masalah ini ya anjing itu ya najis kan seperti itu. Tapi bukan itu hakikat masalah. Anjing yang dimaksud itu adalah hati kita, ibu bapak. Kalau hati kita ini kotor, marah, benci orang, jelek prasangka sama manusia, itu berarti banyak itu anjing kita biar. Ya, anjing yang ganas itu lagi menggonggong. Itu malaikat tidak akan pernah masuk. Sementara rumahnya malaikat adalah hati. Bisa dipahami atau tidak? Pertanyaan selanjutnya. Oke. Masalahnya apa kalau malaikat tidak mampir? Apa problemnya kalau malaikat tidak mampir ke hati kita? Itu masalahnya di mana? Ya. Lalu dikatakan wa nurul ilmi
la yakdhifuhu Allahu fil ghammi illa biwasitatil malaikah. Di sini poinnya, ini checkpoint pertama. Al-Ghazali mengatakan cahaya ilmu, rahasia ilmu itu tidak pernah Allah transfer kepada hambanya kecuali melalui kurir, dan satu-satunya kurir pembawa rahasia dan cahaya ilmu adalah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya melanjutkan bacaan ini, begini, ada yang perlu kita pahami dulu. Di dalam Islam, ilmu itu punya saudara kembar. Punya apa? Yang disebut dengan sirrul ilmi atau nurul ilmi, cahaya rahasia ilmu. Yang Rasulullah SAW katakan, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Yang Rasulullah katakan, ahlul ilmi, orang yang berilmu itu kedudukannya bagaikan aku dengan adna sahabat, orang yang paling bawah di antara sahabat ilmunya orang itu. Wah, yang dimaksud di dalam Islam orang hebat karena ilmu itu bukan karena ilmu, bukan. Ini yang saya mau jelaskan di sini. Di dalam Islam, ilmu itu akan istimewa kalau bersandar kepada Rasulullah SAW. Dan ilmu yang bersandar kepada Rasulullah itu harus ada saudara kembarnya yang kita sebut dengan hikmah atau rahasia ilmu atau sir ilmu atau cahaya ilmu. Ya, dua-duanya saja. Rasulullah katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Matsalul mab'atsillah." Perumpamaan apa yang Allah turunkan kepada aku, yang Allah berikan kepada aku, minal ilmi wal huda. Itu qaidul lazim itu. Minal ilmi wal huda, yang Allah berikan kepada Rasulullah itu ilmu dengan al huda. Itu harus bareng seperti itu. Ilmu dengan huda atau hidayah. Itu hidayah, itu rahasia itu. Walau la fadlullah alaihi wa rahmatuhu hamma ta'ifun minhum yudilluka wa yudilluna illa wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmah. Allah turunkan kepada Rasulullah al-kitab, itu ilmu Al-Qur'an, wal hikmah, dan cahaya daripada Al-Qur'an, cahaya daripada ilmu. Harus ada dua-duanya. Jadi kalau orang cuma bawa ilmu tapi tidak ada cahaya ilmu pada orang itu, walaupun dia peraih Nobel sekalipun, 15 profesor di belakang gelarnya, itu tidak istimewa di dalam perspektif Islam. So itu jangan heran, karena banyak orang mengatasnamakan ilmu merusak, bukan yang membawa kebaikan tetapi malah menghancurkan. Jangan nanti, gimana nih, katanya ahli ilmu itu begini, katanya ahli ilmu itu begini. Nah, itu bukan kontradiksi, kita yang belum paham. Yang dimaksud ahli ilmu itu istimewa, menjadi nur, menjadi hudan, menjadi, itu ahli ilmu yang selalu bersama hidayah. Paham sampai sini kan? Saya mau bahas itu panjang nanti. Kalau kita bahas itu panjang. Ya. Jadi ahli ilmu itu ada ahli ilmu dan ahli ilmu bersama hidayah. Ya. Permasalahannya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ilmu sebagai sebuah teori, gagasan, hipotesa atau apapun itu bisa didapatkan dengan mudah. Instrumen yang dibutuhkan adalah akal yang cerdas, mengambil informasi dari maklumat yang berkualitas. Gampang. Otak bagus sama otak bagus kalau ketemu itu transfer ilmunya cepat jadi. Itu namanya transfer ilmu. Di situ Allah berikan otoritas kepada akal yang sehat untuk bisa menerima dan mentransfer ilmu sebagai sebuah teori. Makanya banyak orang jadi orang-orang alim. Jadi orang-orang alim dalam artian keilmuan apapun itu bisa. Siapapun itu, mau dia orang gak beriman pun bisa lebih alim daripada orang yang beriman, karena transfernya langsung. Jelas tidak? Nah, tetapi
Perhatikan baik-baik. Tidaklah setiap satu ilmu diturunkan, ditransfer, terjadi perpindahan, saat itu juga Allah utus malaikat mengirim cahaya ilmu. Apapun itu ilmunya ya. Sekarang saya bicara 1 tambah 1 sama dengan 2. Murid saya di depan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Diterima sama dia. Itu yang diterima sama dia namanya ilmu. Jelas. 4 tambah 4 sama dengan 8. Itu namanya ilmu. Dari kepala ke kepala, dari guru ke murid. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu ilmu. Tapi bersamaan dengan itu ada rahasia ilmu di balik 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang mentransfer itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaranya malaikat. Jelas. Jadi bayangin ini, ada 2 kabel. Kabel biru, kabel merah. Kabel biru itu antara guru dan murid. Kabel merah itu langsung Allah yang mentransfer melalui malaikat. Tidaklah ada satu cabang keilmuan apapun, bahkan satu saja ilmu yang diberikan, yang berpindah dari satu kepala ke kepala yang lain, kecuali saat itu rahasia ilmu juga dituangkan. Masalahnya, kalau ilmu yang tadi kabel biru itu langsung bisa pindah ke bawah ini, langsung bisa pindah. Rahasia ilmu masalahnya kulirnya malaikat, bukan guru. Kulirnya malaikat. Tadi apa katanya? Wa nurul ilmi, dan cahaya ilmu dan hidayah, rahasia ilmu, la yaktifu Allah fil qalbi illa biwasitatil malaikat. Tidak Allah tuangkan kepada seorang hamba kecuali melalui kulir yang disebut dengan malaikat. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha. Allah tidak akan langsung berkomunikasi, mentransfer kepada hamba kecuali salah satu instrumen terbesar melalui kulir yang disebut dengan malaikat. وهكذا ما يرسل من رحمة العلوم إلى القلوب إنما تتولاها الملائكة الموكلون بها وهم المقدسون المطهرون فلا يلاحظون إلا طيبا. Sebagaimana tadi rahmat cahaya ilmu itu Allah transfer melalui malaikat, dan malaikat tidak akan mau mampir kepada tempat yang ada 1 ekor. Jadi masalahnya adalah bukan seberapa banyak saya meresap ilmu, bukan seberapa banyak saya mengkaji ilmu, tapi seberapa banyak rahasia ilmu yang bersamaan saya mempelajari ilmu masuk ke dalam jiwa saya. Itu yang menjadi masalah. Makanya Allah katakan la yamassuhu illa al-mutahharun. Ya, nanti kemana-mana ini pembahasan. Jadi ada Al-Quran yang bermakna nuzul, Al-Quran yang diturunkan yang kita baca itu. Ada Al-Quran yang ditanzil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ahlul ilmi khilaf di dalam penjelasan makna Al-Quran tanzil. Karena kalau nuzul sudah selesai, sudah kita baca itu Al-Quran mushaf. Tapi Al-Quran yang ditanzilkan, ya, di antara sebagian ahlul irfan mengatakan ada hikmah ilmu yang selalu Allah tuangkan kepada siapapun yang membutuhkan. Allah katakan tidak mungkin tersentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat juga lagi-lagi biasa dijadikan dalil untuk tidak boleh nyentuh Quran dalam keadaan tidak wudu. Betul memang, betul. Tapi kata Al-Imam Ja'far Shadiq di dalam menerjemahkan ayat ini ada pemahaman yang lebih dalam dari. Padahal ayat itu kan, itu jumlahnya kan jumlah khabariyah, itu lamnya nafi apa nahi. Dan usulan mutahhar itu nahi apa nafi, larangan atau penolakan. Bukan larangan, itu penolakan. Walaupun sebagian ahli tafsir penolakan di makna larangan, kan begitu. Jadi ada info, tidak mungkin tersentuh hikmah Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah.
Berarti ayatnya salah dong. Buktinya orang siapapun nyentuh Al-Quran bisa kok kalau dia nakal. Bahkan orang yang gak beriman kalau dia mau nyentuh orang kotor, orang yang berhadas besar, dia mau sentuh pun bisa. Tapi dikatakan bukan larangan di situ. Tidak mungkin. Maksudnya apa? Kata para ulama, salah para orang-orang saleh mengatakan hikmah Al-Quran, cahaya Al-Quran, rahasia Al-Quran, nur Al-Quran tidak akan bisa tersentuh kecuali orang yang disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan-jangan kita ini udah belajar banyak. Oh, udah khatam ini. Fikih kita udah baca apa? Di sini belajar apa di sini? Hah? Apa? Mustalah awalnya kayak kita apa di sini? Safina. Yang paling ujungnya apa? Akhirnya paling akhirnya apa? Matan. Akhirnya. Allah, oh udah baca ini semua. Wah, saya udah baca minhaj sama syarahnya sama hasiahnya di luar kepala. Tafsir sudah baca ini sampai Z. Akidah udah baca ini. Wah, nahu udah hafal semua matan-matan ilmuwan. Fiqhul wah dia baca. Mau berdiri apa semua dikuasai. Tapi nggak tahunya hikmah ilmunya boro-boro babul ma hikmah ilmunya belum masuk kepada dia. Paham atau enggak? Kalau pengen tahu rahasia ulama dulu, itu para guru-guru itu baca kitab nggak banyak-banyak. Risalatul Jamiah yang dibaca selesai dengan rahasia ilmu masuk kepada hatinya, itu mengalahkan ulama yang sudah menguasai berbagai macam cabang keilmuan, tapi jangan-jangan rahasia ilmu nggak masuk sama dia. Paham betul? Jadi gini, setiap kita belajar apapun, pastikan cahaya ilmu harus masuk kepada kita. Jangan cuma memastikan ilmunya masuk kepada diri kita. Ya. Oh, udah sampai muamalah, udah sampai figul usrah, udah sampai selesai, tapi nggak tahu kan kita mutahharah rahasia ilmunya belum masuk kepada dia. Itu kira-kira seperti itu. Paham atau enggak? Jadi Ustaz, kalau saya udah khatam ini, hafal ini, udah puasa ini, tapi kenapa ya? Masih aja temperament, masih aja marah-marah, ilmunya gak bermanfaat, malahan ribut, malahan ini itu. Itu jangan-jangan kabel merahnya konslet belum disambung gitu. Cuma kabel biru selama ini yang tersambung. Ada Ustaz anak saya nggak terlanjur pinter, baru belajar sebentar, masih sedikit. Masya Allah, berubah kehidupannya. Bahkan orang jelek melihat mata dia bisa menjadi orang baik. Oh, jangan-jangan itu walaupun baru alif yang dia pelajari, tapi itu dua kabelnya itu nyambung gitu. Jangan-jangan rahasianya alif sama ilmu alif sampai kepada dia. Ini paham atau tidak? Yang mahal hari ini adalah sirrul ilm. Kalau ilmu itu sudah gak mahal, jemaah. Antum buka di Google apa antum mau bisa cuma ketemu. Itu maklumat, bukan ilmu sudah. Yang mahal adalah rahasia ilmu. Bagaimana hati seorang hamba menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setiap ilmu yang bertambah pada dirinya. Jadi jangan-jangan ilmu kita 80%, rahasia ilmunya baru 7%. Kenapa? Karena kabel merahnya konslet, susah masuk itu. Setiap malaikat mau masuk, putar balik dia. Diajarin sama gurunya kan? Kitabus sholah, as-sholatu lughatan kada, wasilahan kada, kada. Faham? Itu saat itu rahasia ilmu transfer Pak. Malaikatnya masuk. Wah, banyak anjing yang putar balik saya dari. Kira-kira begitu. Ya, mulai lagi khatam, baca usulul fiqh. Wah, sampai tinggi lagi. Kitab kada, arifuhu kada, ghayatuhu kada. Masuk ilmunya. Malaikat tadi transfer oleh Allah rahasianya. Atau malaikat, wah ini ada yang tidak jadi saya putar balik. Akhirnya ilmunya bertambah, rahasia ilmunya tidak bertambah, tidak seimbang. Ini namanya perkembangan yang tidak seimbang. Ibu kalau anaknya masih kecil, ada istilahnya apa namanya? Stunting. Betul ya? Stunting atau apa? Yang anak bayi kalau dia mau besar itu terjadi tidak balance di dalam perkembangannya, jalannya atau apanya. Itu panik kan kira-kira? Panik ya? Datang ke bidan.
Tapi kalau ada anak berkembang ilmunya tapi rahasia ilmunya tidak berkembang, panik gak kira-kira itu? Enggak panik. Enggak panik. Kita butuh klinik-klinik untuk menampung kepanikan orang tua ketika seorang anak bertambah ilmunya, cahaya ilmunya tidak bertambah. Mudah-mudahan ma'had ini bisa menjadi ma'had yang menampung ya kepada orang-orang tua yang anak-anaknya ilmunya bertambah tapi cahaya ilmunya tidak bertambah. Harus ada itu klinik-klinik semacam itu akhir zaman. Jadi jangan pernah takut tidak paham ilmu, tapi takutlah tidak masuknya cahaya ilmu kepada kita. Jangan pernah takut tidak bertambah ilmu, tapi takutlah tidak bertambah cahaya ilmu kepada kita. Karena ilmu yang kembali kepada Rasulullah, yang orang mengambilnya menjadi warasatul anbiya, adalah orang yang mengambil ilmu dan cahaya ilmunya Rasulullah SAW. Itu yang menjadi hudan lil muttaqin. Kalau ada orang semacam ini, apa tadi kata Rasulullah di dalam hadis yang tadi saya bacakan? Kamatsalil ghaithil katsir. Orang yang membawa ilmu dan hidayah ilmu bagaikan al-ghaith al-katsir. Al-ghaith ini artinya hujan, hujan yang lebat. Dalam bahasa Arab, kalau kita belajar di fiqhul lughah, itu hujan bahasa Arabnya ada banyak. Ada banyak. Tapi kenapa Rasulullah menggunakan redaksi al-ghaith? Karena kalau al-ghaith itu artinya hujan yang cuma memberikan kebaikan saja. Hujan yang dari awal, di tengah, dan akhirnya bagus. Karena nggak semua hujan bagus. Ada hujan yang awalnya bagus, belakangnya banjir, nggak tahu. Ya, ada hujan yang pakai puting beliung, itu hujannya nggak bagus. Tapi kalau al-ghaith itu dalam bahasa Arab hujan yang romantis, hujan yang romantis, hujan yang sore-sore kita minum kopi, minum teh sama kekasih, melihat keluar teras, ya, gemercik suara yang indah, pohon yang tadinya mati tumbuh kembali, orang yang haus akan dahaga, sesuatu yang kering menjadi basah. Itu namanya ghaith. Kamatsalil ghaithil katsir. Orang yang membawa ilmu Rasulullah, perumpamaannya bagaikan hujan yang indah tadi itu, yang kalau dia berada dimanapun akan menjadi manfaat di awal, di tengah, dan di akhir. Maka kalau ada orang bawa nama agama, bawa nama ilmu, berada di suatu tempat, malahan orang jadi kabur, malahan orang jadi sumpah, malahan orang jadi gak suka, malahan yang baik jadi jahat, berarti dapat dipastikan teridentifikasi ilmunya bukan bersambung kepada Rasulullah SAW. Sahabat apapun Anda bicara, karena ini langsung yang mensifati Rasulullah, dan mungkin dusta Rasulullah. Paham tidak nih? Jadi kalau mau tahu bagaimana ciri-ciri ilmunya Rasulullah SAW ada pada diri seseorang, kalau dia ada di situ, ada orang jahat jadi mau berbuat baik. Kalau dia ada di situ, ada yang retak menjadi tersambung lagi. Kalau dia ada di situ, orang ingin melakukan ketaatan kepada Allah dan orang berbahagia hidup bersama. Tapi kalau ada orang yang baik jadi buruk, yang buruk makin jauh, itu ilmunya bukan ilmu dari Rasulullah SAW, itu ilmu dari iblis, itu ilmu iblis. Teorinya banyak, tapi tidak ada rahasia ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu para ulama, para mursyid, kalau mau ngetes muridnya itu sudah boleh dikatakan murid atau belum, itu kalau sudah jadi ditaruh di satu kampung yang penuh dengan konflik. Dilihat itu kampung dalam waktu beberapa saat dia akan menjadi normal, akan menjadi baik atau enggak. Kalau ternyata gara-gara ada dia, orang-orang itu jadi senang dengan dia. Ahli maksiat ketemu dia, wah hatinya sejuk, enak sekali kalau ketemu Ustaz, itu perasaan saya. Walaupun saya ahli maksiat, kalau saya jadi malu. Tapi kalau ada ahli maksiat melihat dia melihat, wah dia saya nggak suka, kabur, itu berarti nggak salah. Atau jangan-jangan ada orang baik sama-sama orang baik ribut main salah-salahan. Ini salah aneh, berani beda, ini haram, ini kafir, ini yang benar, ala ilaha illallah. Main berantem ini ilmu iblis. Kalau ketemu sama orang yang gitu, kabur buru-buru. Ya, kabur buru-buru. Sebab itu nanti akan mencemari hati kita, dibibuk dan berubah dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa ini sebagai prolog pendahuluan yang tidak padat,
ya, singkat dan tidak padat. Nanti dilanjutkan oleh guru-guru kita di dalam kajian-kajian keilmuan-ilmuan beliau di dalam mahat-mahat. Maka dari beberapa permis yang kita sampaikan memberikan konklusi kepada kita bahwa marilah kita mensucikan dulu hati kita sebelum kita belajar ilmu apapun. Karena ilmu nyangkul di sawah, kalau rahasianya masuk kepada kita, lebih afdal 1 juta kali daripada orang belajar ilmu tafsir tapi rahasianya tidak masuk ke dalam hati orang itu. Saya jelaskan sekali lagi, seseorang yang menyangkul di sawah, ilmu itu ditransfer kepada anaknya, lalu masuk cahaya ilmu menyangkul dari Allah 1 juta kali lebih afdal daripada orang yang belajar ilmu fikih, akidah, hadis atau apapun tapi hatinya tidak masuk cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak berlama-lama karena saya pada hakikatnya datang ke sini untuk belajar juga. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa memberikan motivasi baru untuk adanya kecemasan terhadap jiwa-jiwa yang kurang disirami dengan cahaya-cahaya agama, bukan hanya akal yang disirami dengan ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadallahi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.